Apa kabar teman-teman Times Indonesia dimanapun kalian berada? Salam sehat selalu. Senang sekali hari ini saya Hanun Riansari berkesempatan menemani sela-sela aktivitas kalian dalam acara Tips Times Indonesia Podcast. Oke, bukan tips kalau tidak menyediakan tema yang menarik buat kalian simak. Tapi saya kenalin dulu narasumber kita hari ini. Kita ditemanin sama halo Mbak Wiwit Widyastuti. Apa kabar? Beliau Marketing and Komunikasi Manager dari The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center. Wah. Apa kabar Mbak? Baik, sehat dan sehat. Selalu semangat. Tadi Kita selalu sehat. Perjalanannya Terus? lancar ke sini. Lancar. Protokol kesehatan tetap bagus. Dan pasti dalam keadaan sehat ya Mbak ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang menarik nih. Judulnya itu Ya. Jurus Jitu Hotel Alana menghadapi pandemi corona. Wow, keren. Itu luar biasa banget ya. Nah, saya tuh pengen tahu nih sebagai orang di luar sana gitu kan. Ya. Kira-kira tuh apa aja sih kesiapan Hotel Alana nih? Hotel Alana ya sebetulnya dalam menghadapi situasi pandemi sekarang nih Mbak. Oke, saya ceritakan dulu atau saya kenalkan dulu ya. Hotel kami adalah di Alana Hotel and Convention Center Yogyakarta. Kita lokasinya ada di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman, Yogyakarta. Dan kebetulan untuk Alana Yogyakarta ini adalah salah satu destinasi MICE yang mendukung untuk di area Sleman dan Yogyakarta. Hotel kita itu ada di tempat yang sangat strategis dan itu ada di sebuah komplek yang terintegrasi. Di situ ada apartemen, kemudian ada hotel, kemudian ada convention hall, di mana convention hall ini adalah salah satu tempat destinasi MICE yang memang 4 tahun ini sangat ramai dan mendukung pariwisata di Sleman dan Yogyakarta. Kita mempunyai convention hall dengan kapasitas sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Bahkan bisa dibuat untuk konser-konser musik juga, kemudian untuk exhibition, untuk wedding dalam jumlah kapasitas yang besar. Iya. Kemudian area parkir kita yang cukup luas karena kita ada di sebuah komplek yang cukup luas, kurang lebih 4 hektar. Bisa menampung kurang lebih 700 mobil kendaraan. Kemudian juga kami ada City Walk. City Walk adalah tempat untuk seperti shopping arcade semacam itu, dan di situ ada beberapa tenan kami, ada kuliner, ada working space, ada coffee, kemudian ada media juga, ada perkantoran juga di situ. Dan memang untuk Alana Yogyakarta adalah lokasi yang sangat komplit ya untuk menyelenggarakan sebuah event ataupun untuk liburan, komplit sekali. Dan untuk hotelnya pun kami ada 263 kamar, ada 4 tipe, deluxe, club, room, kemudian executive suite dan presidential suite. Dan memang untuk pandemi COVID ini sangat berdampak ya di sektor pariwisata dan perhotelan. Dan kami juga dari Alana Yogyakarta merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Tapi dengan pandemi ini kita tetap merasa tertantang, challenging ya. Kita tetap akan menjalankan roda perekonomian kita karena memang banyak yang harus kita bantu ya, dari karyawan-karyawan kami juga, kemudian dari perkembangan dunia bisnis juga. Kami harus tetap menjalankan bisnis perhotelan ini. Alana Yogyakarta sama dengan hotel-hotel lainnya, kami sama mengalami tutup sementara 10 April. Akhirnya kami menutup sementara Hotel Alana Yogyakarta karena dampak COVID, tetapi kegiatan operasional general cleaning, kemudian penyemprotan, pembersihan, semuanya kami lakukan semuanya. Terjaga berarti ya Mbak ya, tetap bersih ya. Ya, karena pada saat hotel kami tutup sementara, kami mengadakan kampanye gerakan hotel sehat dan bersih. Dan itu kami lakukan branding terus-menerus melalui media sosial, kemudian juga kita blast ke database email klien-klien kami, customer kami, karena kami ingin menanamkan ke semua klien kami bahwa walaupun tutup kami tetap melakukan pembersihan, karena suatu saat nanti pada saat semuanya sudah berjalan normal, merekalah yang nanti akan menentukan pilihan
di hotel mana yang mereka akan merasa nyaman, aman, bersih, Tapi sehat. Gerakan hotel sehat dan bersih itu aktivitasnya seperti apa sih, Mbak? Kita membersihkan semua area hotel, fasilitas dan itu semua kita dikasih lihat ke tamu ya? Iya, kita transparan. Secara virtual atau secara virtual bisa, kemudian secara kita membuat semacam video-video, kemudian kita blast di semua sosial media hotel. Kan kita ada 18 lantai nih, semua per lantai kita bersihkan, semua seat yang ada di kamar kita semua bersihkan, kita semprot, kita berikan semua treatment, kemudian kamar kita sterilisasi semua, area kita sterilisasi semuanya. Bahkan pada saat tutup sementara kami pun masih melakukan kegiatan CSR dengan membagi masker, kemudian dengan memberikan bantuan meal box ke rumah sakit yang memang menjadi rumah sakit rujukan. Kita memberikan meal box untuk makanan-makanan sehat dan vitamin. Itu juga jadi bagian dari gerakan. Iya, itu merupakan salah satu kampanye kami. Kemudian juga kami membersihkan area hotel, perkampungan di area hotel. Kami juga melakukan penyemprotan semacam itu. Itu. Kemudian dengan beragam fasilitas tadi yang sempat Mbak Willy ceritain ke saya ya, karena Alana kan ada banyak macam-macamnya tuh, ada conventionnya, kemudian ada city walknya. Itu ada nggak sih fasilitas mungkin yang sengaja dikurangi atau ditambahi karena adanya pandemi ini, Mbak? Kalau memang untuk fasilitasnya kami masih sama ya, tapi memang untuk pembukaannya kami melakukan seperti skenario pelan-pelan. Ya, seperti sekarang ini kami sudah buka semua fasilitas, sampai untuk gym juga, fitness center juga kita. Tapi nggak ada pembatasan fasilitas ya? Tidak, tetapi kami protokol kesehatannya sangat ketat. Yang belum kami buka adalah spa. Karena kami juga mengikuti anjuran dari pemerintah lokal, kami mengikuti skenario juga dari pemerintah lokal, mana yang harus dibuka terlebih dahulu, seperti itu. Seperti untuk tamu menginap, kamar-kamar hotel sudah kami siapkan. Bahkan untuk kamar hotel pun kami melakukan sterilisasi itu secara reguler. Seperti seumpamanya kamar A sudah dipakai nih, kemudian tamunya check out. Tidak mungkin ada tamu lain lagi saya menggunakan kamar A. Harus beda kamar dan harus beda lantai, semacam itu. Kemudian kamar juga kami selang-seling, dan di pintu kamar kami, kamar yang sudah dibersihkan dan sudah disterilkan itu ada segelnya. Ada segel. Iya, kami buat segel. Ya, bahwa kamar ini sudah steril dan sudah dibersihkan. Jadi kalau kamar diselang-seling tadi itu gimana? Jadi kamar yang ini terisi, kamar kosong terisi. Ya, itu. Kemudian pintu kamar untuk kamar yang baru dan sudah dibersihkan untuk check-in itu kita segel. Berarti itu udah ada di bagian kampanye gerakan tadi bahwa kamar yang nanti akan dipakai itu yang tersegel itu kamar yang benar-benar sudah bersih dan steril. Jadi tamu yang membuka sendiri kamar itu, kamar yang tersegel itu akan nyaman. Bahwa ini kamar ini sudah dipersiapkan, sudah sesuai dengan anjuran protokol. Dan di kamar pun kami memberikan personal kit, Mbak. Personal kit? Iya, di personal kit itu kami isinya ada hand sanitizer, kemudian ada masker, kemudian ada tisu antiseptik. Itu di semua kamar kami set personal kit, karena itu kan sekarang yang memang dibutuhkan. Iya, ini adalah tambahan fasilitas kami. Dan memang untuk Alana Yogyakarta, karena kami menjadi salah satu hotel percontohan yang pada waktu itu memang Bupati Sleman Pak Sri Purnomo datang untuk melakukan simulasi new normal. Kami sangat ketat untuk melakukan protokol kesehatan dari depan sampai di dalam pun sangat cek ketat sekali. Ya. Kemudian ada wastafel di depan lobi, pengecekan di depan lobi. Kemudian saat event-event tertentu juga untuk ruang meeting kami sangat ketat sekali dan protokol kesehatan sangat dijaga sekali. Masih berjalan ya? Alhamdulillah untuk saat ini Alana memang untuk meeting sudah banyak yang datang menggunakan ruang meeting kita. Tapi memang kami sangat ketat untuk protokol kesehatannya. Bahkan untuk wedding kami juga sudah ada beberapa wedding. Itu pun sangat ketat sekarang. Terus kalau
tentang itu kan sebagai salah satu cara untuk menarik kembali tamu ke Alana ya Mbak ya. Nah selain tambahan adanya tadi kit, personal kit, itu kira-kira ada apa lagi sih yang disiapkan Alana khusus untuk tamu-tamunya dalam menghadapi pandemi ini selain tambahan-tambahan tadi, kira-kira apa aja sih? Ada hal yang untuk menarik tamu, otomatis setiap hotel pasti ada promosinya ya Mbak ya. Nah ini yang memang sekarang digencarkan, dan mungkin hotel-hotel yang di Jogja juga kita sama-sama untuk berpromosi ya. Walaupun memang sekarang demand-nya sangat rendah sekali. Banyak sekali sih, selain tadi kami berikan personal kit, kami juga memberikan upselling ke customer, semacam cashback voucher, semacam itu. Berarti udah nambah promo ya sebenarnya. Promo yang udah ada, itu promo yang sudah ada ditambahkan atau memang ini pure baru nih, terbaru? Dengan COVID ini banyak sekali manfaatnya sebenarnya, walaupun kita waspada tentang kesehatan, tapi ada juga kreativitas yang muncul semacam itu. Kayak kita punya promo wedding, jadi wedding virtual, ya kan? Lagi musim kita kan juga, itu kan kreativitas kita juga menggunakan digital, menggunakan fungsi connectivity semacam itu. Kemudian ada lagi yang sekarang wedding akad, biasanya kita jadi intimate akad yang hanya sedikit orang, semacam itu. Kemudian kita juga ada cashback voucher, bahkan ada menjual voucher yang kita berikan nama super saving deals. Biasanya ada terkenalnya pay now stay later gitu kan, ada ya, kita dengan harga yang sangat murah sekali, dan itu harga itu sebelum pandemi COVID ini nggak mungkin Alana memberikan harga serendah itu. Nah ini kita berikan pada saat pandemi ini, bahkan benefitnya sama, free minibar di kamar, kemudian vouchernya berlaku 6 bulan, terus harganya sangat murah sekali, bahkan lebih murah dari online travel agent, semacam itu. Tapi kan kalau promosi itu kan menjadi bagian yang paling penting dalam industri pariwisata ya, khususnya hotel ya. Nah kira-kira kalau untuk Alana ini target promo-promo itu tuh targetnya kemana aja sih? Ada super saving deals, kemudian apakah lebih ke family atau ke anak muda kayak gitu tuh? Iya, untuk Alana Yogyakarta sih untuk kita menyasar ke semua market ya. Tapi memang sebelum COVID ini market kita adalah MICE. Karena kita melihat dari jumlah kamar kita yang banyak, kemudian gedung convention kita yang sangat besar dan luas, area kita parkir juga sangat luas, market kita adalah MICE. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga market individual atau family, karena di tempat kami juga sangat mendukung untuk seperti itu. Seperti kalau untuk anak muda kita ada working space. Working space ada ya? Ada working space. Kemudian internet connection kami cukup cepat, high speed internet connection. Anak muda sekarang perlu connectivity kan. Kemudian ada gym, area gym, swimming pool, semacam itu. Kemudian kita ada teras restoran yang biasanya untuk nongkrong-nongkrong anak-anak muda, hangout di sana, dengan berbagai macam minuman, koktail, mocktail, bir di sana, bahkan bir Korea pun ada, semacam itu. Kalau kayak bar tadi tuh ya Mbak ya, dibatasin nggak sih tamu atau mungkin jam operasionalnya ada ngaruh nggak? Kalau untuk saat ini untuk memang kami batasin, karena saat ini memang untuk teras restoran kami yang kita biasa untuk bar itu masih belum beroperasional. Kami masih menggunakan restoran dulu untuk operasional pandemi COVID ini. Biasanya di restoran kami juga banyak promo-promo menarik kuliner. Nah untuk saat ini kami hanya ada satu break freelance dengan harga 65.000 net per orang. Yang biasanya tuh kalau sebelum COVID Mbak, banyak sekali kuliner promo di Alana, dan itu menjadi trendsetter karena harganya murah, terjangkau, makanannya enak, semacam itu. Tapi karena pandemi ini kita pelan-pelan. Bahkan ada promo yang menarik lagi nih. Kita ajak masyarakat yang ada di Jogja menjadi reseller. Waduh, masyarakat Jogja menjadi reseller ya. Kayaknya nanti aku pengen tahu tuh seperti apa. Cuma nanti kita tahan dulu Mbak. Oke, nanti kita infoin lagi. Oke, teman-teman Times Indonesia, kita akan menyambung lagi nanti pembicaraannya anget-angetnya reseller ya. Nanti kita ketemu lagi. Keep stay tune ya.
Universitas Mercubuana Yogyakarta berusaha terus mengembangkan diri menjadi universitas yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan dan penalaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai cita-cita untuk mencerdaskan bangsa sehingga membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraannya. Oke teman-teman Times Indonesia, masih balik lagi sama saya Hanun Riansari barengan juga sama Mbak Wiwit di sini ya. Tadi menyambung pembicaraan kita sebelumnya terkait salah satu jurus jitunya Alana nih dalam menghadapi pandemi. Aku tadi sempat bertanya-tanya reseller ya Mbak ya. Ada apa tuh dengan reseller tuh? Maksudnya reseller seperti apa? Jadi Alana kayak membuka semacam lapangan pekerjaan baru gitu itu seperti apa mekanismenya? Iya, jadi kita memang mempunyai mempunyai harapan juga memberikan peluang ya ke masyarakat di Yogyakarta. Kalau memang kan ini banyak orang yang terdampak COVID ya, ada yang dirumahkan dari perusahaannya, ada yang kemudian pemasukannya berkurang dan sebagainya seperti itu. Nah, Alana kemudian kita membuat semacam kegiatan untuk membantu mereka dengan join sebagai reseller. Ya, kami banyak sekali promo-promo kuliner ya. Tapi syaratnya buat jadi reseller apa? Gampang. Pokoknya syaratnya itu modalnya hanya niat dan kemauan aja. Jadi kita tuh mengajak masyarakat Jogja pengen berbisnis nih. Ada yang biasanya kan yang suka masak kemudian jualan masakannya. Tapi kalau yang nggak bisa masak nih seperti saya nih nggak bisa masak, aduh terus ngapain? Gabut di rumah, cuma tiktokan, terus ngapain? Kayak cuma lihat-lihat scroll Instagram, nggak ngapa-ngapain. Bahkan kan kita banyak kebutuhan nih yang harus kita beli dan sebagainya. Kita nggak punya uang. Nah, maka dari itu akhirnya kita buat semacam reseller untuk membantu teman-teman yang lain yang terdampak atau pengen punya pemasukan tambahan untuk bergabung dengan kami. Berarti resellernya tidak terbatas usia. Tidak terbatas usia. Iya. Penting niat aja. Iya, niat. Kita banyak sekali produk kuliner yang memang bisa dijual ya. Khusus kuliner ya. Kuliner. Kita ada burger yang ukurannya besar. Itu harganya juga cukup murah dan untuk reseller bisa dijual dengan harga terserah, reseller berapa. Terus cara join pengen jadi reseller gimana Mbak? Daftar aja ke Alana Yogyakarta, bisa melalui Instagram ke @alana_yogyakarta. DM ya? DM juga boleh ke Instagram kami. Kemudian di media sosial kami juga sudah kami blast. Kayak tadi pagi kita sudah melakukan serentak untuk blasting untuk mengajak join reseller dan alhamdulillah sudah banyak. Sore ini bahkan sudah sampai 30-an untuk resellernya. Sejak kapan tuh ada reseller itu? Ini baru di blast tadi. Berarti ini perdana tadi pagi ya, perdana ya? Kita ajak untuk masyarakat Jogja yang pengen join menjadi reseller, silahkan. Dan itu sudah 30 lebih ini sudah terdaftar. Tinggal nanti kita undang mereka, kemudian kita berikan training secara gratis. Kemudian mereka juga boleh memfoto produk-produk makanan sesuai dengan angle mereka. Bebas ya? Bebas. Berarti jadi itu foto produk makanan itu udah disediakan? Sudah disediakan semua menu-menunya. Nah mereka datang nanti terserah mau dengan angle mereka. Kemudian untuk nama restoran atau nama bisnisnya juga terserah resellernya. Terus kalau reseller gitu tuh pesan makanan sistemnya PO? Boleh terserah, promonya PO asal ke tempat kita ordernya dengan harga reseller yang sudah sangat murah sekali kita tentukan. Dan reseller itu online aja tuh? Online. Oh lebih ke online. Boleh juga sama mamanya Mbak Hanun nih tertarik reseller ya. Terus males ngirimnya, Alana yang ngirim tapi gosennya lewat nama Mbak Hanun, gitu bisa semacam itu. Boleh nggak sih Mbak kalau aku tuh tanya gitu kan, baru kali ini aku dengar ada reseller nih buat hotel. Itu sistemnya seperti apa? Jadi misalnya aku jualin makanan, itu pembagian keuntungannya seperti apa buat kita para reseller? Kita berikan diskon.
diskonnya kurang lebih 30% dari harga jual kita ke reseller kita. Nah, reseller bisa menaikkan harganya terserah, bahkan melebihi harga kita juga nggak apa-apa. Kemudian plus ongkos kirim, otomatis pemasukan bertambah. Kan? Untuk pembayaran yang aku lakukan itu di depan atau di depan ke hotel di depan dan bahkan kita ada deposit. Untuk harganya juga sangat terjangkau dan itu terjangkau oleh pocket anak-anak muda sekarang. Kira-kira di kisaran berapa? Kisaran antara 20.000 sampai 80.000. 20 sampai 80.000. Boleh tahu nggak sih kalau 20.000 tuh menunya apa? Contoh? Seperti ada nasi goreng Bung Karno, itu udah lengkap ya, seperti bento gitu. Kemudian ada rice ball, macam-macam rice ball. Kita ada macam-macam rice ball. Kemudian juga ada pizza, ada burger yang ukurannya besar, seperti itu. Terus sih ada rencana sampai kapan sih program resellernya itu? Kalau memang demand bagus ya, kami akan lanjutkan karena ini memang salah satu dari itikat baik kami untuk membantu teman-teman atau masyarakat yang ada di Jogja untuk menambah penghasilan semacam itu. Jadi, satu lagi nih Mbak, itu free delivery nggak sih? Kan biasanya kalau reseller kayak gitu kan, saya ada yang pesan makanan ke aku gitu kan. Deliverynya kan dari Alana tuh atau gimana? Oh enggak, dari Mbak Hanun. Oh ya, aku ya. Berarti aku ngambil ke Alana. Iya. Oke. Gitu. Atau bisa jadi Alana yang kirim tapi nanti pakai fasilitas gosennya dari Mbak Hanun, otomatis kan ongkos kirim nggak ditanggung oleh pembelinya Mbak Hanun, semacam itu. Bisa lah sekarang seperti itu karena ini adalah sesuatu, sekarang semua serba digital ya, semua serba dipermudah dan ini salah satu juga perubahan behavior kita setelah pandemi ini. Nah, terus reseller, terus tadi juga aku dengar ada program CSR-nya juga, kemudian ada gerakan hotel sehat bersih. Aku tuh kalau boleh tahu Mbak, itu kira-kira efeknya gimana nih ke okupansi hotel gitu? Tamunya udah nambah belum sih dari situ? Memang untuk saat ini kita tidak terlalu agresif ya. Yang kita lakukan adalah soft selling ya. Beda dengan pada saat sebelum pandemi, hard selling. Semuanya kita sales call kemana aja, kemudian dan sebagainya. Kalau sekarang kita lebih ke soft selling dan karena dari mulai Alana itu tutup sementara 10 April, kemudian kita melakukan kegiatan branding yang cukup bagus. Kita transparan ke klien-klien kita bahwa kita melakukan gerakan hotel sehat dan bersih, kemudian kita melakukan CSR dan sebagainya. Akhirnya klien-klien kita kan tahu bahwa karena keseringan kita ya selalu di sosial media, mereka akhirnya paham hotel mana sih di Jogja yang aman. Walaupun kami masih okupansi sangat rendah sekali, kurang lebih rata-rata di 20-30% setiap harinya, dan itu memang beda banget dengan pada saat sebelum pandemi. Biasanya kita sampai over ya, karena kita kan MICE group yang biasanya hotel kita tuh biasanya pengunjungnya tuh grup-grup besar semacam itu, iya. Dan sekarang hanya ada 20-30% semacam itu ya. Memang sangat menyedihkan gitu ya kalau melihatnya hotel sangat sepi yang biasanya rame, tapi kita melakukan promosi yang reguler, kemudian brand awareness, plastik ya. Nanti insya Allah bulan Agustus sudah ada yang grup masuk semacam itu, kurang lebih 1 minggu. Insya Allah nanti 40 kamar. Itu sudah ada ada suatu sinar lah di antara kegelapan. Itu suatu usaha-usaha kita sudah mulai nampak semacam itu. Oke. Ya. Tapi tetap dengan sistem kamarnya diselang-seling ya. Iya, tetap untuk protokol kesehatan kita sangat ketat sekali, apalagi karena kemarin juga ada sidak ya dari Satpol PP dan kepolisian. Mereka melakukan sidak ke beberapa hotel yang ada di Jogja dan area Sleman, dan alhamdulillah nilai kita bagus. Semua protokol kesehatan sudah sangat diterapkan dengan baik. Apakah itu ada satu bentuk visualisasi bahwa kan udah disidak tuh, nilainya bagus. Sementara saya kan sebagai tamu hotel, ketika aku nginep di Alana gitu, aman nggak ya aku di sini? Ada sesuatu yang bisa menjadi acuan nggak bahwa saya sebagai tamu nyaman nginep di situ? Kami membuat semacam video. Ya. Itu yang tadi di blast, tapi untuk tamu yang baru check in tuh. Oh iya, kadang kita juga menerapkan semuanya. Bahkan untuk tamu itu harus mengisi assessment.
untuk kesehatan. Itu kita terapkan semacam itu. Kalau misalnya nih ternyata ketika tamu mengisi asesmen, kemudian kan biasanya suka di termogan tuh ya. Terus ternyata dapat yang suhunya mungkin agak tinggi. Itu gimana tuh Mbak? Kita ada ruang isolasi sementara. Oh, ada ruang isolasinya juga. Itu kapasitasnya untuk berapa orang? Kapasitas untuk 5 orang. 5 orang isolasi. Kita sudah siapkan ruang isolasi. Kemudian nanti setiap 15 menit sampai 20 menit sekali kita akan cek lagi. Kalau memang masih tetap dengan suhu yang tinggi, otomatis kita akan memanggil rumah sakit rujukan yang sudah kerjasama dengan kami. Mereka yang akan mengevakuasi semuanya. Bahkan di ruang isolasi sementara kami pun ada petugas yang memakai pakaian lengkap, APD lengkap, semacam itu. Sudah kami siapkan semuanya. Berarti saya tidak perlu khawatir ya, mau datang dijamin aman. Berarti Alana pun juga sudah punya berbagai macam program-program yang luar biasa sih. Itu bisa diakses melalui mana aja Mbak? Kita melalui media sosial kita. Semua sosial media. Sosial media kita ada, di LinkedIn ada, YouTube ada, kemudian untuk Instagramnya ada, @alana_yogyakarta, Twitternya juga ada, semua. Tapi fast respon ya, kalau di DM pasti ya. Pasti 24 jam. Reseller welcome gitu kan ya. Oke. Dan Mbak ini nih, aku pengen nanya, kira-kira dari Mbak Wit sebagai salah satu pelaku usaha perhotelan gitu ya. Kira-kira apa saja sih yang sekiranya harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi pandemi ini, khususnya di sektor perhotelan nih? Kira-kira enaknya gimana sih Mbak, menurut Mbak? Ada beberapa. Pemerintah harus gimana sih gitu? Iya, memang kami menginginkan bantuan dari pemerintah secepatnya ya untuk mengembalikan lagi bisnis perhotelan. Ada beberapa angin segar yang sudah kita dengar bahwa pemerintah pusat akan menggelontorkan sekian dana untuk pariwisata untuk melakukan kegiatan-kegiatan di beberapa tempat pariwisata yang mereka pilih. Nah, itu salah satu angin segar buat kami di pariwisata, tetapi juga kami lebih mendukung lagi untuk dari pariwisata juga, dari pemerintah juga mempromosikan pariwisata. Karena kan banyak sekarang orang yang masih takut keluar, ya kan, dan COVID juga bertambah ya setiap hari, semacam itu yang membuat kita takut. Nah, kita pengen dari pemerintah juga membantu kami di perhotelan maupun di sektor pariwisata untuk biar orang itu ya nggak takut untuk berpergian, walaupun memang sekarang fasilitas mungkin ya mempermudah untuk mendapatkan rapid test atau swab test semacam itu, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan. Kemudian pada saat mereka berpariwisata pun menjadi aman. Kemudian bantuan untuk di tempat-tempat wisatanya, untuk protokol kesehatannya, ada beberapa tempat-tempat wisata yang memang mungkin tidak mempunyai dana untuk menyediakan semua protokol kesehatan. Mereka diberikan bantuan semacam itu, sehingga semua pariwisatanya sudah menjadi aman kalau seperti itu. Jadi orang datang, orang berpergian pun sudah tidak terbebani dengan harus rapid test yang mahal, harus antri yang ini, harus semacam itu. Berarti kan dengan adanya pandemi ini otomatis membawa semacam perubahan perilaku konsumen dalam hal wisatawan. Kira-kira kalau dari Mbak Wit pribadi nih, apa sih harapan Mbak Wit untuk para wisatawan yang mau datang ke Jogja mungkin, entah itu wisatawan domestik atau wisatawan luar gitu, harapannya Mbak apa sih? Harapannya pariwisata kembali normal ya pasti ya, walaupun memang kita harus berdampingan hidup dengan COVID ini. Kemudian perubahan behavior itu memang ada ya. Sekarang orang lebih mementingkan kesehatan daripada orang harus mementingkan penampilan diri atau dan sebagainya, self esteem semacam itu. Sekarang prioritasnya sehat dulu. Sehat dulu lah, yang penting terus bisa jalan-jalan. Iya. Terus sekarang banyak orang traveler muda semacam itu lebih banyak ya, ada perubahan semacam ini, karena yang muda yang mereka masih sehat ya untuk melakukan kegiatan ke pariwisata, traveling lah, wisata semacam itu. Kemudian behavior lain perubahannya juga digital, online semacam itu, yang memang kami dari dunia sektor pariwisata maupun perhotelan harus
sekarang memutar konsep ya, memutar otak semuanya karena semua sekarang sistem digital semacamnya. Mau nggak mau, kemudian inovasi juga kita lakukan seperti reseller ini juga salah satu inovasi dari kami. Kemudian ada virtual wedding, itu salah satunya juga karena kita menggunakan teknologi. Orang nggak usah datang dandan, susah-susah dandan, takut ya ketemu orang. Sekarang pakai virtual wedding, bisa dari rumah datang pada saat wedding temannya, semacam itu. Oke, baik Mbak Wiwit, terima kasih untuk informasinya, luar biasa, sangat bermanfaat untuk wisatawan-wisatawan, mungkin calon wisatawan di luar sana, menjadi salah satu referensi mereka buat menjadikan Hotel Alana ini sebagai satu tempat destinasi tujuan berwisata. Yang pasti terima kasih udah main-main ke studionya Times Podcast. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi dengan kesempatan ya Mbak ya. Sehat selalu. Amin. Sehat. Ya. Oke, teman-teman Times Indonesia, sekian perbincangan hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya, yang pasti dengan tema yang gak kalah menarik buat kalian simak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Times TV Jogja. Salam sehat selalu, see you next time.